wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu para wali santri, Bapak Ibu saudara para alumni, sekalian para santri dan para handai taulan semuanya. Alhamdulillah, sampai detik ini kita oleh Allah diberi kesehatan lahir batin sehingga kita bisa beraktivitas dan beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Yang kedua, kita diberi daya ingat. Dengan daya ingat itu kita tahu itu siapa, ini siapa. Dan yang paling penting adalah kita tahu tentang kesalahan kita. Sebab orang yang lupa akan kesalahannya adalah orang yang tidak disukai oleh Allah SWT. Jadi kita harus melawan lupa. Seperti kita tahu bahwa dimensi waktu itu ada waktu kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Kemarin sudah berlalu, pengalaman sudah kita lalui dengan suka dukanya. Sekarang adalah anugerah dari Allah SWT. Besok adalah harapan. Saat ini adalah anugerah. Karena apa? Sepertinya kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beribadah, untuk menambah banyak amal ibadah, ya. Seperti doa kita ketika pada bulan Rajab, ya. Allah memberikan Nabi Rajab wasaman balik dan Ramadana. Kita disampaikan di bulan Ramadan ini, marilah kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Menurut Nabi, beruntunglah orang-orang yang dipanjangkan usianya sampai usia 60 tahun. Dia bersabda, "A'adzallahu yang berinahal ajalahu hatta balahu sittina sanatan." Bapak Ibu yang saya hormati, waktu berjalan sangat cepat sekali. Dari Ramadan ke Ramadan, rasanya berganti dengan sangat cepat. Itulah tanda bahwa akhir zaman telah tiba. Seperti yang disampaikan Nabi, diramalkan Nabi, "La takunu sa'atu hatta yaqul zaman, pada kun sa'atu kasahrin, yakun sa'atu kal isbuk, yakun isbuk kasahrin, al-yaumi, pada kun yaumi kafira fi safa'atin." Setahun seperti sebulan rasanya, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari. Nah, seperti apa rasanya cepatnya waktu ini? Kafira fi safa'atin, seperti papak kurma yang garing, yang kering, dibakar. Cepat sekali berlalu. Beruntunglah orang-orang yang tahu tentang, memahami tentang betapa cepatnya waktu itu, sehingga bisa melakukan semaksimal mungkin untuk beribadah. Tapi mengingatkan kepada kita bahwa kita akan berpindah ke alam yang lebih, yang abadi. Maka berbekalan dengan apa yang ada di hadapan kita. Dia mengatakan, "Wa innakum taquna ila dari lazalalah fartakhir bi khairi ma bi khadratikum." Dan bekal apa yang kita bawa ini pertama adalah harta yang kita miliki, harta yang barokah. Yang kedua adalah anak yang soleh-solehah. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Fitrah manusia, seperti diketahui bahwa dalam diri kita ini ada sifat individu, sifat sosial, dan hak dan tanggung jawab. Individu ini berbeda dengan makhluk yang lain. Jadi manusia itu kadang-kadang ingin privasi tersendiri begitu. Sementara satu sisi, manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Itu sifat sosialnya di situ itu. Kemudian manusia mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilakukan secara sama ini. Di dalam pergaulan terjadi gesekan-gesekan antara kita, ya. Hak dan kewajiban tidak berjalan dengan baik. Oleh karena itu, ini perlunya adanya Lebaran ini adalah momen yang paling tepat untuk saling maafkan sehingga kita bisa menjadi orang yang fitrah kembali. Jadi momen antara Ramadan sampai ke
Syawal, ini saat yang paling tepat ini. Di bulan Ramadan kita hablum minallah, raweh, qiyamul lail, tadarrus dan seterusnya. Kemudian pada bulan Syawal kita saling maafkan, sehingga hak kita, hak kewajiban kita ini kita lakukan dengan secara proporsional gitu. Dan saya hormati, jadi bulan Ramadan ini disihami dengan banyak hal, dengan banyak orang. Ada yang senang, ada yang susah. Yang senang ini ada yang mengatakan bahwa alhamdulillah sudah tidak puasa lagi, gitu kan. Kemudian ada yang senang karena dia mampu mengalahkan hawa nafsunya. Ini yang paling penting di sini nih. Jadi orang yang menjalankan Ramadan kemudian sedangkan dia merasa puas selama Ramadan dia bisa makan hawa nafsunya, ini yang paling bagus. Ada lagi tipe yang kedua adalah susah ketika datangnya Ramadan, berlalunya Ramadan. Susah karena tidak persiapan Ramadan, tidak ada persiapan Lebaran, ya. Kemudian tidak ada apa ini, kemudian susah karena tidak akan menemui beras pintu Ramadan. Tapi telah memberikan gambaran bahwa seandainya umatku tahu isi dari bulan Ramadan, maka pasti mereka akan meminta semua bulan dalam setahun ini Ramadan semuanya. Jadi karena mulianya bulan Ramadan. Sekarang sikap kita seperti apa? Ada yang dijawabkan oleh Imam Al-Haddad mengatakan begini, la tasqimu mati di Ramadan. Ramadan saya udu. Terakhir harus mati khasiatan. Ayakun Ramadan antara filun. Jangan kau tangisi Ramadan akan pergi. Tahun depan akan datang lagi Ramadan itu. Sekarang yang penting menangis, takutlah bahwa Ramadan tahun depan datang sebentar kamu sudah tidak ada lagi. Nah ini. Itulah beberapa hal yang harus kita sikapi bahwa Ramadan akan terus bergulir terus akan datang ini. Sementara usia kita terbatas. Maka semampang kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan, kita manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Para hadirin, para alumni, para wali santri yang saya hormati. Kemudian yang paling penting adalah oleh-oleh. Selama Ramadan ini harus kita pertahankan. Jangan sampai ketika kita ini jadi suci bersih kemudian terus coreng lagi, kemudian tergores lagi, ini yang tidak kita inginkan. Makanya dikatakan bahwa wala takunu kalladina ghusla membatu kuatin angkasa. Janganlah seperti seorang wanita yang menenun baju, setelah jadi baju itu berubah kembali. Ya. Ibaratnya apa? Dari Ramadan kita ke Syawal, ibaratnya suci bersih. Wajah kayu waladat umuhu. Tapi jangan dikotori lagi ini. Kalau dikotori lagi berarti kita harus sia-sia ibadah kita selama puasa ini. Itulah yang dapat kami saya mudah-mudahan amal ibadah kita selama puasa diterima oleh Subhanahu wa Ta'ala dan kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh keberkahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf atas pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.